الفاتحة. Halaman 46, ada yang tahu? Wali Mujbir. Ya, halaman 46, yustaratu li sihhatil ijbari syurutun arba'atun. Syarat-syarat wali mujbir. Udah belum? Dede sudah? Sudah Kiai, alhamdulillah. Salim? Lagi di luar? Jadi halaman 46. Bismillahirrahmanirrahim wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw adalla aw adlima aw adlam aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustaratu li sihhatil ijbari syurutun arba'atun. Disyaratkan untuk sahnya wali menikahkan anaknya tanpa harus izin. Ijbar itu maksudnya disyaratkan bagi sahnya pernikahan. Sahnya pernikahan oleh seorang wali tanpa harus minta izin terlebih dahulu kepada mauliyah wanita yang di bawah perwaliannya. Ada 4 syarat. Al-awwalu an takuna ibnatuhu bikran. Yang pertama, anak perempuannya harus gadis. Wa mislu manzalat bikaratuha bi ghairi wat'in min awi saqtatin aw idkhali isba'in. Jadi syaratnya harus gadis. Kenapa? Karena wanita yang masih gadis, gadis itu dalam arti belum pernah dijima. Jadi wanita yang masih gadis dalam arti dia ini belum pernah dijima, walaupun sudah hilang itu keperawanannya, selaput darahnya itu, sebab-sebab umpamanya kecelakaan, maksudnya kecelakaan di sini karena jatuh dari pohon, atau sebab mungkin olahraga yang terlalu ekstrim. Jadi wanita aslinya, wanita yang dimaksud gadis itu wanita yang belum pernah dijima, dalam arti masih bersegel, jadi masih ada selaput darahnya. Nah, disamakan dengan wanita tersebut, yaitu wanita yang hilang selaput darahnya dengan sebab-sebab selain jima. Kenapa? Karena wanita yang belum pernah dijima itu punya rasa malu yang begitu tinggi. Jadi wanita yang belum pernah dijima itu
punya rasa malu yang begitu tinggi, yang rasa malu itu akan hilang dari wanita yang sudah pernah dijima. Maka disitulah wa mithluhu manzalat biqauratuha bighairi wata'in. Wanita yang hilang robek selaput darahnya dengan selain wati minawi saktotin au idkhali isba'in, karena jatuh umpamanya jatuh ke pelengkang atau gimana di dahan pohon, atau karena dimasukkan jari-jari ke dalamnya. Fala yasihu tazwiju ibnati sayyib bisababi watu'in fi kubuliha. Maka tidak sah menikahkan anak wanita yang sudah tidak perawan dengan sebab wati di dalam kubulnya. Wah, ini wati di dalam farjinya, farji depannya. Illa bidna nutqan, kecuali dengan izin secara ucapan. Sawon akan alwatu halalan am haraman am syubhatan. Baik dia diwati itu dengan wati yang halal, yaitu sebab pernikahan atau milkul yamin, atau wati yang haram sebab zina, atau wati syubhat bi khabari Daruqutni as-sabiqi. Ada utawi ini, maksudnya ini tidak sah wanita yang sudah tidak gadis sebab dijima kecuali dengan izin. Ini adalah berlaku idza kanat balighatan, ketika wanitanya itu balighah, sudah balik. Ama idza kana saghiratan, adapun kalau wanita yang sudah tidak perawan sebab wati itu masih kecil belum balik, fala yuzawiju hatta tablugha, maka si wali tidak berhak menikahkannya dan tidak sah, tidak berhak dan tidak sah untuk menikahkannya sampai dia balik. Alasannya li'anna idna saghira ghairu mu'tabarin, karena izinnya wanita yang belum balik itu tidak disahkan oleh syariat. Khilafan li Abi Hanifah, berbeda dengan pendapat Imam Abi Hanifah yang membolehkan saghirah yang thayyib untuk dinikahkan. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, orang yang belum balik saghirah ini la yu'tabaru qauluhuma. Saghirah ini tidak disahkan oleh syariat, ucapan keduanya tidak disahkan, tidak diakui. Makanya kalau terjadi seumpama ada wanita yang belum balik, belum pernah haid umpamanya, belum pernah haid, umur juga belum ada 15 tahun. Kemudian sudah tidak gadis dan ingin dikawinkan, itu tidak boleh. Kenapa? Karena wanita yang sudah tidak perawan sebab wati itu kalau menikah harus dimintai izin, dan izinnya harus dalam bentuk ucapan. Sedangkan saghirah ucapannya, pemberian izinnya tidak diakui oleh syariat, maka harus ditunggu sampai balighah. Ini alasan mazhab Syafi'i. Terus walau wuti'at al-bikru fi kubuliha, kalau ada kejadian seorang yang gadis dijima di dalam kubulnya, kemaluan yang farjinya, dalam kubulnya, dalam farjinya, jadi dijima dalam farjinya, walam tazul bikaratuha, ternyata tidak sampai hilang itu selaput darahnya. Jadi yang dikatakan jima itu apa toh? Jima itu adalah memasukkan minimal hasyafah, kepala zakar itu ke dalam farji. Nah, ini seumpama ada kejadian seorang wanita dijima, pernah dijima, tetapi zakarnya laki-laki yang menjimanya itu terlalu kecil. Jadi zakarnya laki-laki yang menjimanya terlalu kecil, sehingga secara definisi jima yang mewajibkan mandi, definisi jima yang menjadikan tahlil. Definisi jima yang mewajibkan mandi, yang mewajibkan tahlil, yang menjadikan tahlil halalnya itu mutalaqah salatan, ya kan?
itu kan minimal taghyibul hasyafah, memasukkan kepala zakar itu ke dalam farji. Sudah, kepala zakar itu ke dalam farji, sehingga muhadah antara tempat yang dipotong dari laki-laki ketika khitan dan bagian yang dipotong bibirnya wanita itu sudah muhadah, bersandingan, sejajar begitu. Nah, ini ada kejadian wanita dijima, sedangkan kepala zakarnya itu atau kemalu zakarnya laki-laki yang menjima terlalu kecil, sehingga ketika masuk kepalanya tidak sampai merobek, melubangi itu bikarohnya. Sehingga akhirnya apa? Si wanita ini posisinya sudah pernah dijima, tetapi masih tetap ada bikarohnya. Apakah dia dianggap sayyib atau dianggap bikr? Bagasairil abgari, maka hukumnya seperti ya gadis-gadis yang lain, wanita yang masih gadis. Karena apa? Karena ya belum hilang bikarohnya gitu loh. Jadi ini hukumnya seperti gadis, sehingga boleh dinikahkan dengan tanpa izin. Sebaliknya, walau khuliqat bila bikaratin, kalau ada wanita diciptakan secara lahir tidak memiliki selaput darah dan dia memang belum dimati, ya fahum wa hukmul abkar, hukumnya seperti ya para gadis. Kama hakawi ziyati rodha anil Suwaimari wa qarrahu. Jadi beliau meriwayatkan ini dalam Ziyadatul Rodha Imam Nawawi dari Syekh Suwaimari dan beliau menyetujuinya. Ini namanya furuk. Wa tusadaqul mukallafa fi dawal biqarati bila yaminin wa in kanat fasiqatan. Sekarang kalau ada wanita yang balik akil, dia mengaku bahwa dirinya gadis. Jadi dia mengaku dirinya gadis. Kemudian dinikahnya oleh walinya tanpa diminta izin, maksudnya begitu. Jadi kalau ada wanita mukallafah balighah aqilah mengaku bahwa dia masih gadis, maka dibenarkan dengan tanpa disumpah. Walaupun dia ini fasiqah. Kenapa? Karena masalah gadis atau tidak gadis, dia ini yang lebih tahu daripada orang lain. Wa kadza fi tawassuyibati qabla al-aqdi. Begitu pula kalau diri mengaku saya sudah tidak perawan. Tidak perawan sebab pernah zina mamanya, mengaku begitu. Qabla al-aqdi, sebelum akad. Supaya apa? Supaya tidak dinikahkan dengan paksa. Maka juga dibenarkan lakin biyaminiha, tetapi dengan sumpahnya. Wa ilam tatazawwaj wa lam tadhkur sababan, walaupun dia belum pernah nikah dan tidak menyebutkan apa sebabnya hilang, sudah tidak gadis lagi. Wala tusalu ani sababil ladzi sarat bi thayban, dan dia tidak ditanya apa sebab yang menjadikan dia sudah tidak gadis, karena ini masalah privasi dan akan membuka aib seseorang. Allah. Jadi ini penting. Kalau seorang wanita mengatakan, "Loh, kamu nggak usah nikahkan dengan fulan." Loh, siapa itu, Pak? Fulan itu loh. Wah, nggak mau, Pak. Loh, kan terserah Bapak. Bapak mau nikahkan kamu dengan fulan, itu saya anggap paling cocok untuk kamu, gitu. Paling cocok untuk kamu, yang akan menjadi laki-laki yang bisa menjadi imam hidup kamu, membimbing kamu. Wah, kalau pula saya nggak mau, Pak. Duh. Walaupun kamu mbak mau, nak, ayah punya hak untuk menikahkan kamu secara paksa. Maksudnya ayah tidak meminta izin kamu, gitu loh. Loh, ayah maaf, itu kan syaratnya harus gadis ya. Lah, kamu kan juga gadis. Maaf ya, saya ini sudah tidak gadis lagi. Jadi apalagi ya zaman sekarang, wanita-wanita yang suka keluyuran itu terkadang sulit untuk mencari wanita yang keluyuran itu. Wanita-wanita di luar itu terkadang sampai sulit mencari wanita yang masih gadis gitu loh. Terkadang itu sampai
Yes, walau alam lah, naudzubillah. Nasalul afiyah. Jadi karena pergaulan bebas, sehingga itu di kota-kota besar ini mencari wanita ini yang masih gadis ini tidak mudah, tidak mudah. Sehingga kalau ada wanita mengaku saya sudah ada gadis, loh gimana tuh? Ya sudah, pokoknya saya sudah gak ada gadis gitu. Walaupun dia tidak menyebutkan, loh kenapa? Tidak perlu saya ceritakan. Dia belum pernah menikah, dia juga tidak mau membuka apa itu diri, apa sebab dia sudah tidak perawan lagi. Nah, maka ini la tus'alu 'ani sababil ladzi sarat bi sayyiban. Dia tidak boleh ditanya sebab kenapa dia sudah tidak gadis. Yang penting dia sudah pernah hubungan kayak layaknya suami istri. Itu yang dimaksud. Jadi nggak boleh ditanya. Amma idza ta'at as-suyubata badal 'aqdi. Jadi ini syaratnya qabla al-'aqd. Adapun kalau dia dinikahkan dengan tanpa izin, selepas dinikahkan, badal akad atau dia ngaku saya sudah tidak gadis, sehingga pernikahan tidak sah. Wa qazawaja al-wali bi ghairi idniha nutqan lidhani annaha bikrun. Sedangkan wali telah menikahkan dia tanpa izin dari dia secara ucapan, karena wali menyangka annaha bikrun bahwa dia ini gadis. Wal waliyyu huwal musaddaqu bi yaminihi. Maka walilah yang dibenarkan dengan sumpahnya. Lima krono perkara fitas tikiha di dalam membenarkan imro'ah min ibtali nikah. Karena kalau wanita yang dibenarkan akhirnya nikah batal. Gitu. Berarti wali yang dibenarkan syaratnya walinya sumpah. Bahkan balau syahidat arba'atu niswatin bisuyubatiha indal aqdi. Bahkan kalau ketika akad itu ada 4 wanita yang dia mungkin sudah memvisumnya, memeriksanya. 4 wanita memeriksanya bahwa betul-betul wanita ini sudah suyubah, hilang selaput darahnya di saat akad, lam yaktun nikah, maka nikah nggak batal. Kenapa? Li jawazi izalati abi asbu'in aw nahwihi aw ana khuliqat biduniha. Karena ada kemungkinan dia telah menghilangkan bikarah dengan jari-jarinya atau dengan sebab yang lain, atau ada kemungkinan annaha khuliqat bidunil bikarah, bahwanya dia diciptakan sejak bayi memang tidak ada selaput darahnya. Jadi kalau pengakuan suyubah ini badal akad, maka ini dan walinya itu mengingkari, maksudnya walinya ini ngotot bahwasanya dia kondisi gadis, wali yang dibenarkan. Si anak menuntut bahwa saya ini sudah sayyid, pernikahan batal, syaratnya ini oleh menuntut batal akad. Si wali yang ngotot bahwa dia ini masih gadis, maka wali yang dibenarkan. Apa di antara alasan argumen pendapat ini? Karena justru karena kalau kita membenarkan si wanita, maka akan membatalkan akad yang tadinya itu betul-betul sudah sah. Alasan yang kedua, wanita ini yang muttahamah, dia dicurigai. Kenapa? Kalau memang gitu, kalau memang istilahnya itu, tapi ya ini ya adalah alasan lain lah. Curigai kalau memang dia ini apa itu sudah pikir, kenapa ndak bicara dari kemarin sebelum akad, kan gitu kan? Maksudnya begitu itu. Ini kalau dia tahu gitu. Jadi ada alasan tambahan. Tapi yang jelas akad sudah terjadi. Akad sudah terjadi. Kemudian si wanita usaha membatalkan. Maka ini yang dibenarkan di mahkamah adalah walinya. Bahkan seandainya ada wanita-wanita 4 orang, dia mungkin bersaksi, dia bersaksi bahwa wanita ini memang sudah tidak gadis lagi, tetap tidak bisa membatalkan akad nikah. Karena masalah hilangnya bikarah itu bisa terjadi dengan selain waktu, sehingga si wanita itu dihukumi tetap seperti bikar. Kata takarul mawardi warruyani. Wabiyatawil Kamal Ar-Raddad, dalam fatawinya Kamal Ar-Raddad ya juzulil abi tazwiju saghiratin akhbaratu anna zawjaha alladhi talaqa lam yata'ha. Jadi apabila seorang
abun, seorang ayah punya anak yang masih kecil, kemudian diceraikan oleh suami yang pertama. Setelah diceraikan, anak tuh mengaku bahwa dia belum diapa-apakan, memang belum balik. Jadi kita harus tahu ya, wanita ini kalau belum haid, wanita ini kalau belum haid, dia dijima itu iya sakit gitu loh. Jadi wanita yang belum pernah haid itu dijima tuh sakit. Maksudnya itu sakitnya itu tidak, ya semua semua gadis itu sakit, tetapi ketika dia ini belum dijima, belum haid sama sekali, itu tuh lebih sakit gitu loh. Lebih sakit. Nah, seperti itu. Jadi kalau seorang ayah dia punya anak kecil belum balik, dinikahkan, terus tahu-tahu nggak tahu ada apa diceraikan suaminya. Selesai diceraikan, wanita ini bilang ke ayahnya bahwa dia ini belum diapa-apakan, belum dijima. Loh, berarti kan wanita yang belum ditukhul kemudian diceraikan itu kan fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Jadi apa itu dia tidak punya masa iddah. Wanita yang belum ditukhul kemudian diceraikan suaminya, ini tidak ada masa iddahnya, langsung bain. Jadi tidak bisa rujuk, tidak punya masa iddah, langsung bain gitu. Bain itu maksudnya nggak ada masa iddah gitu. Maka di sini ya juzulil ab, seorang bapak yang kejadian tersebut boleh tazwiju shaghiratin, menikahkan anak kecil, anak perempuannya masih kecil, akhbaratuhu, yang anak kecil tadi memberitahu kepada ab anna zawja alladhi talaqaha, bahwa suami dia yang telah menceraikan dia lam yataqha, dia ini belum memawatinya. Aidha ghalaba ala dhanihi, ketika punya praduga kuat bagi ab apa sidqu qawliha, jujurnya benarnya ucapan saghira, wa in asyaraha zawju ayyaman, walaupun sempat bersama, maksudnya asyara itu sempat bersama dengan suaminya sampai beberapa hari sehingga mungkin terjadi wati. Wala yaqdiru bulugha li tasbit, di sini dia tidak menunggu, perlu menunggu apa itu namanya balik untuk menikahkannya, nggak perlu menunggu balik sehingga langsung boleh menikahkannya. Syarat yang kedua, jadi syarat yang pertama tadi syaratnya wali mujbir, wali boleh menikahkan anak perempuannya tanpa izin adalah anaknya masih gadis. Syarat kedua, asani ala takuna baina wa baina ibnati adawatun dhahiratun, tidak ada permusuhan yang tampak antara dia dengan anak perempuannya. Aywa allati la takhfa ala ahli mahallatiha, yang dimaksud permusuhan yang tampak, permusuhan yang tampak itu adalah permusuhan yang diketahui oleh penduduk mahallahnya. Jadi mahallah itu satu kumpulan rumah ya 30, 25, 40, satu RT lah gitu. Maka sekarang ada kata mahallah, ya mahallah itu satu mahallah, satu RT, satu musola, begitu. Jadi tidak ada permusuhan yang tampak, permusuhan yang nyata, yang diketahui oleh orang-orang yang tinggal di mahallahnya. Maka main wujidat walisalau tazwiju ila bidniha, kalau ada permusuhan yang tampak, tetangga-tetangga semua tahu, maka tidak boleh bagi ab menikahkan dia dengan izin dia. Amal adawatul batinah fala tu'athiru, adapun permusuhan yang enggak tampak, enggak diketahui oleh mahallanya, maka tidak berpengaruh. Ya nabali yatatu limoliyatihi li khabil huqi al-'ari wa li ghairihi, karena wali itu berhati-hati, yahtatu berhati-hati limoliyatihi kepada mauliyahnya, li khabil huqil 'ari, untuk kekhawatiran, karena kekhawatiran timbulnya cacat, wali ghairihi, dan juga alasan yang lain. Jadi kenapa wali itu kan boleh alasan agama ya. Wali itu boleh menikahkan anak perempuan tanpa izin. Itu di antara hikmah di balik itu kenapa diperbolehkan? Karena wali itu adalah kamalus syafaqah. Dia ini punya sifat sangat sayang kepada anaknya. Sehingga tidak mungkin memilihkan suami yang
tidak selevel sekufu dengan anak perempuannya. Tidak inginlah punya anak menderita tuh nggak ingin. Mesti dicarikan orang yang selevel sekufu. Nah, ini alasannya. Lah, sedangkan ketika ada watun dhahiro antara ayah dengan anak, ini sering bertengkar. Dan itu permusuhan itu diketahui oleh seluruh tetangga-tetangganya. Nah, ini dikhawatirkan bahwa wali itu bertindak memilihkan calon suami karena dendam. Ini anak kurang ajar, mamanya begitu. Ini anak kurang ajar, hendak mau tunduk kepada saya, hendak mau hormat kepada saya, ya udah, tak hukum dia, tak carikan suami yang akan bikin dia kapok atau gimana. Sehingga dikhawatirkan korinah bahwa ada watun dohiro ini, dikhawatirkan sebab korinah ada watun dohiro itu ayah bertindak bukan karena kemaslahatan dan keuntungan yang kembali kepada si anak, bukan. Jadi bukan karena syafaqah lagi, tapi karena dendam. Nah, inilah. Maka tidak boleh ada watun zahirah. Yang ketiga, la takuna baina wa baina khatibi adawatun walau ghairu zahiratin. Tidak ada permusuhan antara si anak dengan khatibiha, laki-laki yang melamarnya. Walau ghairu zahiratin, walaupun tidak tampak bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau antara dia dengan khotib, ini yang penting nggak ada permusuhan. Walaupun permusuhan itu batin, nggak boleh. Jadi kalau ternyata antara wanita dengan calon suami itu ada permusuhan, maka nikah tidak sah. Yang keempat, ala ayyuzawija bikuf'in. Si wali menikahkan ibnah dengan laki-laki yang sekufu. Nah, nanti akan ada bab masalah kafa'ah, yaitu sekufu di dalam kemerdekaannya, sekufu dalam takwa dan agamanya, sekufu di dalam apa itu pekerjaan, antara pekerjaan calon suami dan pekerjaan orang tua perempuan. Jadi pekerjaan keluarga orang tua perempuannya, maksudnya kafa'ah di dalam nasabnya. Jadi kafa'ah di dalam kemerdekaannya, tidak boleh laki-lakinya budak. Kafa'ah di dalam takwa dan agamanya, kafa'ah di dalam pekerjaannya, kafa'ah di dalam nasabnya, dan terakhir kafa'ah dalam salamatun minal uyub, yaitu tidak punya cacat itu suaminya, cacat-cacat yang membolehkan orang tuh khiyar dalam nikah, penyakit-penyakit menular, lepra, judam, atau penyakit yang biasanya itu menjadikan dijauhi orang, dijauhi pasangannya, gila, diantaranya kan gitu kan, gila, judam, baros, termasuk penyakit menular AIDS atau apa gitu yang tidak ada obatnya, itu lebih parah lagi itu. Kalau zawaja li ghairi kufrin lam yasih nikah. Kalau ternyata wali menikahkan wanita dengan si wali menikahkan wanita dengan ghairi kufrin, suami yang tidak sekufu, maka nikah tidak sah. Wal yustaratu ayakuna zawju musiran bimaril misl. Apakah disyaratkan calon suami mampu membayar mahar mithil wajhani? Walladhi itamadu asyakhani itibaruhu. Jadi ada dua pendapat ashab. Pendapat yang diunggulkan oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i disyaratkan. Jadi suami harus mampu bayar mahar mithil. Lakin alladhi ikhtaru jamun muhakkikun. Tetapi pendapat yang dipilih jamun muhakkikun wa tamadu Ibnu Ziyad dan dipegang Ibnu Ziyad iku ada mukhtibarihi, tidak disyaratkan mampu mahar mithil. Wa istaratu li jawazi mubasyarati aqd nikah bil ijbar. Nah, kalau tadi bicara syarat sahnya nikah. Jadi ini harus dihafal. Ada syarat sah yang disepakati ulama-ulama madzhab Syafi'i, ada syarat sah yang apa itu diperselisihkan. Bentar, ada tamu. Siapa? Oh.
buat undangan. Jadi kesimpulannya ini harus kita hafal. Ngaji itu jangan cukup ngaji tapi dihafal. Di dalam syarat sahnya menikahkan tanpa izin, yaitu ijbar, itu ada 5 syarat. Yang 4 itu adalah disepakati oleh ulama-ulama fuqaha Syafi'i, kemudian yang 1 diperselisihkan. Jadi yang disepakati apa? Anak harus gadis. Gadis. Jadi tidak pernah dijima. Nah, gitu mah. Arti gadis apa? Tidak pernah dijima. Kemudian yang kedua, tidak ada permusuhan yang tampak antara wali dengan ibnah. Yang ketiga, tidak ada permusuhan antara si mauliyah dengan khatib laki-laki yang melamarnya. Yang keempat, calon suami harus sekufu. Nah, kemudian syarat yang kelima yang diperselisihkan harus mampu bayar mahar misil. Jadi, ketika wali menikahkan tanpa izin si anak, maka itu mahar itu tidak boleh di bawah mahar misil. Nah, gitu loh. Harus ya minimal mahar misil atau di atas mahar misil. Nah, ini syarat yang diperselisihkan untuk sahnya pernikahan dengan ijbar. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita bicara li jawazi mubasyarati akad nikah. Ini bukan syarat sah. Jadi apa? Syarat bolehnya menikahkan dengan tanpa izin. Jadi ini syarat ini kalau dipenuhi, nikah itu halal. Halal itu dalam arti boleh. Boleh itu dalam arti tidak berdosa. Tetapi kalau tidak dipenuhi syarat ini, yang selain 5 tadi ini syarat tambahan ini, kalau tidak dipenuhi, maka tindakan wali menikahkan itu haram. Haram, tapi sah gitu loh. Jadi kalau orang itu menikahkan memenuhi 5 syarat di atas, kemudian syarat yang di bawah ini nggak dipenuhi, maka tindakan dia menikahkan itu haram tapi tetap sah. Jadi ini yang dimaksud li jawazi mubasyaratihi aqdan nikah bil ijbar. Jadi disyaratkan bolehnya seorang wali mengerjakan, melaksanakan akad nikah dengan tanpa izin, la lisihatihi, bukan untuk sahnya nikah, apa kaunuhu bimahril misri al-hal wa min naqtil balad. Jadi kalau tadi itu adalah apa itu namanya yang saya sampaikan di atas ini, suami mampu bayar mahar misil kan gitu kan. Nah ini itu yang apa itu namanya diperselisihkan. Bedanya apa? Jadi syarat nomor 5 tadi syaratnya calon suami mampu bayar mahar misil. Lah ini beda lagi, nikahnya pakai mahar misil. Al-hali yang kontan wa min naqdil balad, dari mata uang yang berlaku di tempat tersebut. Bainin tafa wahidun min hadhihi thalatha. Jadi mahar misil kontan tunai dari mata uang yang berlaku di daerah setempat. Kalau tidak ada salah satu dari hadis thalatha, sahan nikah, maka nikah tetap sah bi mahril misli al-hali min naqdil balad. Jadi dengan mahar misil yang kontan dari mata uang daerah setempat, lakinnau ya'samu, tetapi walinya berdosa. Wal jaddu. Nah, jadi ini kemarin sudah kita bahas urutan-urutan wali. Jadi urutan wali sudah kita bahas, abun, jadun, akhun syakik, akhun li'ab, ibnul akh syakik, ibnul akh li'ab, kemudian am syakik, am li'ab, ibnul am syakik, ibnul am li'ab, terus amul ab atau akhul jad, syakik, akhul jad, li'ab, ibnul akhil jad, yang syakik, ibnul akhil jad, li'ab. Ini susunan wali. Jadi sekarang dibahas satu persatu al-jaddu, abul ab wa ala, yaitu bapaknya bapak dan terus ke atas, kal abi. Hukumnya seperti bapak fil ijbari, di dalam berhak menikahkan tanpa izin mauliyahnya.
Inda adamihi atau inda adami aliyatihi, ketika ayah tidak ada sama sekali, atau ada tetapi tidak layak, tidak sah menikahkan. Jadi jad ini menggantikan kedudukan bapak di dalam sebagai wali, juga di dalam ijbar, apabila ayahnya meninggal atau memang tidak ada, gitu loh, tidak ada, meninggal. Jadi bukan ya tidak ada gitu, meninggal. Ayahnya sudah meninggal atau ada tetapi nggak memenuhi syarat 5 syarat yang jadi wali. 5 syarat jadi wali. Mungkin ayahnya itu udah, mungkin ayahnya itu gila, mungkin ayahnya ini belum masuk Islam. Ikhtilafuddin. Lianna wiladatan wa usubatan kal'ab. Karena kakek ini punya wiladah, dia yang melahirkan, itu cucu kan lewat dia. Wa usubatan, dan punya hak waris asabah sebagaimana bapak. Wa mislul abi wakilu kulin minuma. Disamakan dengan ab, maksudnya di dalam berhak menikahkan tanpa izin, yaitu wakilnya bapak dan wakilnya kakek, kama sayati. Wa man ala hasyati nasab kakhin wa ibnihi wa amin la yuzawiju saghiratan bihal. Jadi wali-wali yang ada di arah samping nasab, wali-wali yang ada di arah samping nasab, contohnya saudara sekandung sebapa, anaknya saudara baik sekandung segapa, paman yaitu saudara bapak baik sekandung sebapa, iku la yuzawiju, tidak bisa menikahkan sagiratan, wanita yang masih kecil, bihal, kondisi apapun, ebikron kanat au thayyiban, baik dia ini masih gadis atau sudah tidak gadis, akilatan au majnunatan, berakal ataupun gila, liannaha inamatu zawaju bil idni, karena wanita ini hanya boleh dinikahkan oleh man ala hasyiatin nasab, yaitu wali-wali yang ada di arah sisi samping nasab, itu innamatu zawaju bil idni, harus dengan izin. Wa idnuha wairu mu'tabarin, sedangkan idenya saghirah, tidak diakui syariat. Amma sayyibu, adapun sayyib fawadihun, maka jelas. Wa amal bikru falil khabari sabiq, maksudnya itu alasannya, jadi anak yang saghirah, jadi ini apa itu namanya, wali-wali yang selain abjad, yaitu mulai akhun, ibnul akh, dan amun, termasuk amul ab, tidak bisa menikahkan saghirah sama sekali mutlak gitu loh. Apapun kondisinya, buh sayyib, buh gadis, buh gila, buh berakal, ama sayyib jelas itu tadi bahwasanya saghirah harus diminta izin, kemudian izinnya nggak diterima. Wa mal bikr, ada hadis di atas. Walaisu, dan mereka ini man ala hasyatin nasab, laisu, tidaklah mereka fi manal abi, semakna dengan bapak, liwufuri syafaqatihi, karena sempurnanya kasih sayangnya bapak. Wa yuzawijuna ala tartibi wilayatihim, maka mereka hanya boleh menikahkan sesuai susunan hak wilayah mereka, hak perwalian mereka. As-sayyibal mukallafah, wanita yang sudah tidak gadis, al-mukallafah yang balighah akilah, bisarihil idni, dengan idin yang terang-terangan, walau bila wakalati, walaupun lafaznya itu pakai wakalah. Contohnya si Mauliyah mengatakan wakal tuka fi tazwiji, jadi aku wakilkan kamu wahai saudaraku mamanya, untuk menikahkan aku. Au biqaliya adintu lahu ayyakidali wa lam tadhkur nikahan, atau dia mengatakan aku izinkan dia untuk menikahkan aku walaupun dia tidak mengakadkan aku gitu, tidak menyebutkan nikah untuk mengakadkan aku. Atau dia mengatakan raditu fulanan zaujan, aku ridho fulanan sebagai suami. Au raditu an uzawwaja, aku ridho dinikahkan. Au raditu biman yaradu abi au ummi, aku ridho siap dinikahkan dengan orang yang diridhoi oleh bapakku atau ibuku. Au raditu bima yafalu abi wa ummi dzikrin nikah, aku ridho dengan apa yang diperbuat oleh bapakku, sedangkan mereka lagi membicarakan pernikahan. Labi mata falu ummi li ana la takidu, tidak boleh isinya begini.
Aku ridho dengan apa yang diperbuat Umi. Kenapa? Karena Umi tidak bisa mengakadkan nikah. Tidak sah begini. Walain rodiya abi au Umi, atau dengan taklik. Dan in rodiya, apabila ridho abi atau Umi ditalik karena ada talik. Wala bisukutiha lima khabari Muslim sabik, atau dia diam saja. Wasawa khabaru laisa lil wali masaibi amrun. Nah, laisa tidak punya hak lil wali bagi wali. Apa amrun? Maksudnya tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa bagi wali masaibi bersama wanita yang sudah tidak gadis. Jadi ini contoh-contoh yang ada di Fathul Mu'in, izin yang diterima. Jadi fayuzawijuna as-sayyibal mukallafah fi sharihil idni. Jadi syaratnya wanita bisa dinikahkan oleh man ala hasyiatin nasab. Wanita bisa dinikahkan oleh wali-wali yang posisinya di sisi pinggir nasab, sisi samping nasab. Itu adalah harus balighah akilah. Jadi harus sudah balik akil, begitulah. Yang kedua, jadi kalau dia sayyid dari balighah akilah, kalau dia sayyid izinnya harus sore. Nanti kalau dia ini masih gadis, izinnya cukup diam. Nah, ini bedanya. Kalau bapak boleh menikahkan tanpa izin. Boleh menikahkan tanpa izin kepada fikernya. Tapi kalau sayyid ini sama. Sayyid ini entah yang menikahkan bapak, yang menikahkan kakek, yang menikahkan ini man ala hasyiatin nasab. Ini kalau sayyid ini harus dengan izin yang sharih, izin dengan terang-terangan dari ucapan dia. Walaupun bentuk ucapannya ini, sudah aku wakilkan kamu menikahkan aku. Aku izinkan dia untuk mengakadkan aku. Aku ridho fulan sebagai suamiku. Aku mau dinikahkan tanpa mengetahui siapa calon suaminya. Pokoknya aku ridho dengan apa yang disukai oleh ayahku atau ibuku. Nah, udah cukup ini. Jadi ini contoh-contoh ridho yang dibolehkan. Tapi nek yaf'aluhu, ini hanya boleh raditu bima yaf'aluhu abi. Tidak boleh raditu bima taf'aluhu ummi, nggak boleh. Karena fi'lun itu yang dimaksud adalah mengijabkan, yang berat adalah bapaknya, ibunya tidak berhak. Laukila laha araditi bitazwij, apakah kamu mau dinikahkan? Faqalat raditu. Nah, maka dia mengatakan aku ridho. Kapal idnu, maka cukup apa izin. Wistaratu ada merujuk yang idni qabla kamilil akdi. Disyaratkan tidak ada rujuknya imro'ah anil idni dari idin qabla kamalil akdi, sebelum sempurnanya akad. Walau raja'at qabla al-akdi aw ma'ahu batala idnuha. Kalau ternyata si wanita itu rujuk sebelum akad atau bersamaan akad, ya batal izinnya. Jadi karena syaratnya nikah itu dia ridho, seumpama sebelum akad atau bersamaan dengan proses ijab qabul, si wanita ini menarik kembali izinnya, yes, batal izinnya. Batal izinnya artinya ya batal, tidak boleh dinikahkan. Naam. La yuqbalu qawluha fi rujuk badal agdi illa bibayinatin. Jadi kalau dia mengatakan aku telah merujuk, jadi ucapan dia itu kapan? Badal agdi. Jadi kalau sudah proses akad, sudah selesai, tahu-tahu menggugat. Apa yang digugat? Maaf, nikah saya kemarin nggak sah. Loh, lah kenapa? Karena sebelum proses ijab qabul, saya telah menarik izin saya. Jadi mamanya begitu. Jadi lau raja'at qabla al-aqdi aw ma'ahu batala idnuha. Betul memang. Jadi kalau dia rujuk, syaratnya sebelum akad atau bersamaan akad, batal izinnya. Ketika batal izinnya nggak boleh dinikahkan.
Nah sekarang kalau ada kejadian, dia mengatakan akad sudah diadakan, ijab kabul sudah terjadi. Lah ba'dal aqdi, dia mengatakan kemarin aku telah merujuk izin saya sebelum akad. Nah gitu. Maka yang begini la yuqbalu qauluha. Tidak diterima ucapan dia fi rujuk ba'dal aqdi illa bi bayyinatin, kecuali harus mendatangkan saksi. Amal birkul mukallaf, ada berpikir yang balik akil fayakfi, maka cukup idza studinat fi tazwijiha, ketika dimintai izin untuk menikahkannya, apa sukutuha fil asahi, nah, cukup diam. Jadi satu perbedaan menyolok, kalau walinya ab dan jad, saya ulangi, maka kalau mauliyahnya anak atau cucunya itu bikr, bisa nikahkan tanpa izin. Kalau sayyib bisorihil idni. Adapun kalau man ala hasyiatin nasab, yaitu orang-orang yang selepas ab dan jad mau menikahkan, nah, tetap harus minta izin. Mung bedanya kalau sayyib harus izin ucapan terang-terangan. Kalau bikr cukup diam, cukup diam. Kemudian yang ketiga syaratnya yang dinikahkan harus mukallafah, yaitu balighah akilah. Ya khabari muslim asabiq wali kuwati hayaiha, karena yang khabar muslim yang telah lampau dan karena kuatnya sifat malunya imro'ah, balwain bakat, bahkan walaupun dia menangis lagi mengikuti siyakin wala dorbi khatin, tapi menangis yang tidak disertai teriak-teriak dan tidak sertai mukul pipi. Wa ilam ta'lam azza, walaupun dia tidak tahu siapa calon suaminya. Wa sangana sajukufan amla, baik suaminya ini sekufu atau tidak. Wa sawon alimat ana sukuta idunun amla, baik dia ini pernah mengaji, tahu atau tidak tahu bahwa dia sudah dikatakan izin atau tidak, kama fi syarhi Muslim. Jadi ketika wanita diminta izin oleh kakaknya, oleh pamannya, keponakannya, dinikahkan, dia diem. Salahnya bikir ini, dia diem, berarti oke. Walaupun dia menangis, caranya menangis yang tidak berlebihan. Sampai merobek-robek bajunya, teriak-teriak, oh ini berarti nangis yang betul-betul tidak mau. Gitu loh. Jadi ketika dia diam boleh dinikahkan. Walaupun dia tidak mengetahui siapa calon suaminya. Walaupun calon suaminya tidak sekufu. Entah dia tahu hukum aturan ini atau tidak, maka siman ala hasyiatin nasab sah, boleh dan sah menikahkan. Wa mislu birki fil ittifa bi sukutiha badal istidan, disamakan dengan gadis di dalam cukup dia ini diam, setelah masih minta izin, manzalat bikaratuha bi ghairi watin, wanita yang hilang keperawanannya sebab selain wati. Wal mutiku asobatu sultan kal akhi, mutik laki-laki yang memerdekakan dan asobahnya, wa sultan iku kal akhi, seperti saudara fima dzukira min qabl, di dalam tafsilan antara mauliyahnya itu sayyib atau bikr, hukumnya seperti akhun, yaitu man ala hasyiatin nasab. Wa yuzabinya sayyib al balighah, maka mereka tiga orang ini mutik asobah sultan hanya boleh menikahkan sayyib yang balighah bisarihil idni wal biqra al balighah, dan bikir yang balighah bisuku dia dengan diamnya. Sumaynahu ilam yujad waliyun nasibun laha, kalau tidak ditemukan wali nasab laha bagi imro'ah zawajal mutiku, maka yang menikah dalam mutik wasuma asobatu, hukumnya asobahnya mutik sekarang tidak ada. Kali ini seperti susunan warisan fil wala fitar tibi dalam susunan mereka. Ayukota, maka diadukan pada asobatul mutik, selepas tidak adanya asobatul mutik, mutik tidak ada, asobatul mutik tidak ada, sobah mutikul mutik, orang yang pernah memberikan mutik, suma asobatu, asobahnya mutik, wa kata dan seterusnya. Ayukota ma'akul mutik, wa bunakhi ala jatihi, saudara mutik dan keponakan mutik didulukan atas kakeknya mutik. Ayuzawi ju'ati kotal muarra'ati, man yuzabitul mutika. Kemudian kalau
Atiqah, Atiqah itu wanita yang dimerdekakan mau nikah, sedangkan yang memerdekakan adalah wanita. Wanita nggak bisa jadi wali. Bagaimana tadi dikatakan, ketika tidak ada wali nasab, maka yang menikahkan mutik. Tidak ada mutik, asobatul mutik. Nggak ada mutikul mutik. Nggak ada asobatul mutikul mutik. Nah sekarang kalau ternyata mutiknya itu adalah mutikoh perempuan, sedangkan perempuan itu tidak bisa mengijabkan. Maka yuzawiju menikahkan atiqotal mar'ati. Wanita yang dimerdekakan oleh sayyidah wanita. Sopoman laki-laki. Yuzawijul mutikoh yang berhak menikahkan mutikoh. Madamat hayatan selama mutikoh masih hidup. Walistaratu idul mutikoh fil asah. Dan di sini tidak perlu isinya mutikoh dalam pendapat asam yang diunggulkan. Fa'ila matat ketika mutikoh mati zawaja man lahul wala. Yang menikahkan adalah orang punya hak waris wala. Walau ataqa jama'atun amatan ustudutorido kulihim. Kalau ya satu amat dimerdekakan oleh beberapa orang, mutiknya itu lebih dari satu. Maka disyaratkan ridho semuanya. Wa yuwakiluna wahidan minhum au min ghairihim. Maka dia menyerahkan satu orang daripada mutik, jamaah dari atau dari orang lain. Harus semuanya ridho. Walau arada ahaduhum ayyazada yatazawwaja. Kalau salah satu dari jamaah yang memerdekakan ingin menikahi atiqah amat, zawajahul bakun, maka yang menikahkan adalah mutik yang lain bersama qadhi. Bain mata jami'uhum kafaridu kulli wahidin min asabati kulli wahidin. Kalau jamaah mutikun semuanya meninggal dunia, maka cukup ridhonya masing-masing dari asabati kulli wahidin, asobanya masing-masing mutikun. Walau istama'adatun min asabatil mutik. Kalau kumpul bilangan dari asobanya mutik, fi darajatin dalam satu derajat, jaza yuzawija ahaduhum, maka boleh menikahkan salah satu dari mereka biridoha dengan ridhonya yang perempuan. Wa'ilam yartul bakun walaupun yang lain tidak ridho. Bain mugital mutiku asobatuhu, kalau mutik asobah yang gak ada ya zaman sekarang zawaja sultan, maka sultan yang menikahkan. Kemudian di Indonesia ini yang dimaksud sultan adalah kepala KUA. Jadi aslinya qadhi. Lain qadhi itu qadhi, tadi saya itu qadhi pusat, qadhi apa itu Jawa provinsi atau kabupaten, itu yang dimaksud sultan. Nah kemudian qadhi itu punya naib di setiap kecamatan, namanya kepala KUA. Maka disitulah kepala KUA itu dinamakan naib, naibul qadhi. Di Indonesia ini naibul qadhi. Di mana kepala KUA itu punya tugas-tugas, satu menangani pernikahan, yang kedua menangani wakaf, yang ketiga menangani kematian. Jadi KUA itu punya wewenang terbatas, tidak umum, terbatas. Dia sebagai naibul qadhi yang punya wewenang terbatas, yaitu menikahkan, kemudian membuat surat pernyataan wakaf, wakaf atau hibah gitu, wakaf termasuk hibah, wakaf lah setahu saya. Kemudian yang ketiga adalah ngurus kematian. Adapun perceraian ini KUA tidak punya wewenang. Jadi kalau ngurus cerai, gugatan cerai harus ke pengadilan kabupaten minimal gitu. Jadi KUA tidak punya wewenang untuk menangani itu. Jadi makanya zawaja sultan yang dimaksud adalah qadhi, hakim. Kemudian di Indonesia ini diserahkan kepada kepala-kepala KUA. Biqali sallallahu alaihi wasallam la nikah illa biwaliyin wa sultan waliyuman waliyalaha. Tidak sah nikah kecuali dengan wali, sedangkan sultan adalah walinya wanita yang dia tidak memiliki wali. Wal murabi sultani kullu man lahu sultanah wa wilayah 'alal mar'ah. Setiap orang yang punya kekuasaan wilayah atas wanita, aman, baik itu wilayah umum kal imam, jadi kayak presiden begitu, al khasan, atau kekuasaan yang tertentu kal qadhi wa nuwabihi. Nah ini qadhi atau nuwab jamaknya naib, para pengganti qadhi. Wal mutawali uqudil angkihah. Nah termasuk ini di beberapa daerah itu di bawah KUA itu ditunjuk
Jadi ada orang-orang punya SK ditunjuk untuk menangani pernikahan. Auliatan nikahi khususi, atau ada orang ditunjuk oleh KUA. Kamu punya tugas menangani pernikahan ini. Terus, wa inama yuzawiju sultan man hiya bi mahali wilayatihi waqtal aqd walau mujtazatan bihi aw kana iduna lahu wa ya kharijahu. Sultan hanya bisa menikahkan man wanita iya bi mahali wilayatihi, yang wanita itu ada dalam wilayah tempat wilayah kekuasaan sultan di waktu akad, walau mujtazatan, walaupun dia hanya lewat dengan mahal. Aukana iduna lahu, atau idenya wanita lalu kepada sultan, wa ya kharijahu, sedangkan dia di luar wilayah kekuasaannya. Jadi yang penting wanita itu ketika akad ada di wilayah kekuasaan sultan. Makanya begini, kalau orang itu tinggal di Mospati, ya izinnya yang menikahkan adalah ya kepala KUA Mospati. Kalau dia di Temboro, ya kepala KUA Karas gitu. Jadi di mana dia berada di waktu akad. Di waktu akad itu di daerah mana? Kalau akadnya itu wilayah kecamatan Mospati, ya ditangani oleh kepala KUA Mospati. Jadi seperti itu. Amma idza kana kharijatan min an mahali wilayati halatal aqdi. Adapun kalau wanita itu di luar wilayah kekuasaan sultan di saat akad, fala yuzawijuha, maka sultan tidak bisa menikahkan dia. Wa in adina lahu qabla khuruj yamin, walaupun dia sudah mengizinkan sultan sebelum dia keluar darinya. Aw kana khatibu fi, atau laki-laki yang melamar ada di situ. Lianal wilayah itu alaiha, la wilayah alaiha la tata'allaqu bil khatibi falam yu'athir quduruhu, karena hak wali atas wanita tidak berkaitan dengan laki-laki yang melamarnya, maka kehadiran khatib tidak berpengaruh apa-apa. Wa yustaratu bi sihhati tazwij sultan kaunul khatib kuf'an wa kaunul makhtubati balighatan. Disyaratkan dalam sahnya oleh nikah sultan adanya khatib, laki-laki yang melamar harus kufu, dan adanya wanita yang dilamar harus balighah. Jadi laki-laki yang melamar harus sekufu, wanita yang dilamar harus balighah. Fala yasihu lahu tazwijuha bi ghairi kuf'in. Tidak sah bagi KUA menikahkan wanita dengan laki-laki yang tidak sekufu. Wala tazwijul yatimah, atau menikahkan wanita yang belum balik. Walau kana qadhi Hanafiyan, walaupun qadhinya bermadzhab Hanafi, malam yadan lahu sultanun Hanafiyun bihi, selama tidak ada yang mengizinkan dia seorang sultan penguasa yang bermadzhab Hanafi di dalam nikah. Jadi kan tadi dikatakan bahwa wanita yang belum balik itu menurut madzhab Hanafi boleh dinikahkan, madzhab Syafi'i tidak boleh dinikahkan sampai balik. Maka ini walaupun qadhinya Hanafiyan, tidak boleh menikahkan yatimah. Yatimah itu maksudnya sogiroh. Kecuali kalau di atasnya ada sultan yang memberikan SK kepada dia, surat izin untuk menikahkan. Wasati fi babil kafa'ah wal khilaf bainal ashab, hal tutabal kafa'ah sarta li sihhati tazwijil qadhi amla. Nanti dalam bab kafa'ah akan ada khilafiyat yang disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in itu. Apakah disyaratkan kafa'ah? Apakah kafa'ah itu ditutabaru syarton? Apakah kafa'ah ini dianggap sebagai syarat sahnya seorang qadhi menikahkan wanita atau tidak? Di sini dijadikan syarat. Di sini. Jadi di sini dalam bab di dalam bab susunan wali, maka seorang qadhi, KUA, qadhi atau naibul qadhi, itu kalau menikahkan wanita, calon suaminya harus kafa'ah. Tidak disebutkan ada khilafiyat. Tapi nanti di dalam bab kafa'ah akan ada beberapa pendapat ashab Syafi'i yang membolehkan menikahkan qadhi menikahkan wanita padahal calon suaminya tidak sekufu, yaitu ketika kondisi darurat.
Jadi ada pembahasan. Kemudian waktu sodakul maratu fi dawal bulugi bi haidin aw imna'in bila yaminin. Dibenarkan wanita mengaku balik sebab haid imna tanpa sumpah. Kenapa? Haid dan keluar sperma itu sangat privasi, yang tahu dia sendiri. La yurafu illa minha. Karena haid dan imna tidak diketahui kecuali dari dia sendiri. Amatal buluga bis sini. Adapun dia mengaku balik dengan umur, fala tusaddaqu illa bi bayyinatin khabirah. Tidak dibenarkan kecuali ada saksi. Lah saksi sekarang itu apa? Yaitu akte kelahiran. Dan kurung ada tasiri yang menyebutkan bilangan tahun, dia lahir tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa. Itu karena apa? Karena akte kelahiran itu data milik pemerintah yang tidak diterbitkan kecuali ada saksi. Nah, gitu loh. Sehingga orang punya akte kelahiran itu betul-betul penerbitannya sudah sesuai prosedur, yaitu melibatkan para saksi. Makanya kalau zaman sekarang jadi maksud bayinah itu diantaranya, bukan harus, diantaranya adalah akte kelahiran. Itu tadi alasannya kenapa? Karena penerbitan akte kelahiran itu tidak akan terjadi kecuali ada saksi-saksi yang betul-betul ditunjuk sebagai saksi atau mengetahui kelahiran bayi tersebut. Nah, ini poin-poin penting masalah susunan wali nikah dan beberapa persyaratannya. Kemudian pasal berikutnya, ini ada dua pasal yang sangat penting, yaitu apa? Sebab-sebab yang menjadikan dua pasal itu wilayah pindah kepada hakim atau qadhi, dan sebab-sebab yang menjadikan wilayah pindah dari wali akrab kepada wali abad. Jadi ini dua poin penting yang harus orang tuh paham kalau ingin jadi faqih dalam bab nikah. Jadi ada sebab-sebab di mana menjadikan hak wali pindah kepada hakim atau qadhi. Nah, kemudian ada sebab-sebab di mana hak wilayah pindah dari wali akrab kepada wali abad. Nah, ini kalau orang tidak paham ini, akhirnya sering salah di dalam menentukan siapa walinya imro'ah ini. Nah, sebelum dibahas dua poin penting itu, silakan. Ada yang bertanya, silakan. Ada yang tanya enggak? Mana? Paham semua? Alhamdulillah, paham ya. Ya udah, kita lanjut. Allah. Jadi begini. Pasal yang pertama ini, fi dzikri suwarin tantakilu fil wilayah ilal hakim awil qadhi, menyebutkan beberapa surah, ada 7 surah di situ, di mana hak wali pindah kepada hakim atau qadhi. Ini maksudnya ada wali akrab, ada wali abad, ada hakim. Lah, wali akrab itu memenuhi semua syarat wali. Lah, apa syarat wali? Laki-laki, merdeka, balik, akil. Jadi laki-laki, merdeka, balik, akil, rasyid. Nah, maksudnya rasyid itu adlun, salahuddin wal mal. Kemudian sama dalam agamanya.
Ini kan 5 syaratnya kan. Jadi dia ini harus merdeka, balik, akil, rasyid. Rasyid itu maksudnya bukan orang fasik, juga bukan orang majur, bukan. Nah, kemudian terus apa itu adlun lah, rasyid atau adlun, kemudian sama dalam agamanya. Lah, ini 5 syarat jadi wali. Kalau salah satu ini tidak ada, ini merdeka, balik, akil, adlun atau rasyid, baik agamanya ini, kemudian apa itu sama dalam agamanya ini, kalau salah satu tidak ada, maka hak wilayah pindah kepada wali berikutnya atau wali abad. Nah sekarang yang kita bahas, 5-5 itu dimiliki oleh si wali gitu loh. 5 itu dimiliki oleh si wali. Cuma si wali nggak bisa menikahkan karena beberapa sebab gitu loh. Jadi walinya itu yo merdeka, yo balik, yo akil, yo baik agamanya, nah gitu. Kemudian yo sama agamanya. Tetapi ada beberapa sebab yang menjadikan wali itu nggak bisa menikahkan. Nah, maka disinilah hak wali tidak pindah kepada abad. Alasannya 5 syarat wali dipenuhi semua, gitu. Jadi 5 syarat itu dipenuhi, maka tidak pindah kepada abad. Hanya saja wali nggak bisa menikahkan. Kenapa? Ada beberapa sebab. 1, walinya gaib. 2, walinya sedang ikhram, haji atau umroh. 3, walinya itu abdul, nggak mau menikahkan. Yang keempat, walinya itu mafkud. Mafkud itu gimana maksudnya? Ya walinya itu hilang gitu. Jadi pergi tapi nggak jelas masih hidup atau sudah mati. Nggak jelas itu namanya mafkud. Kemudian yang kelima, walinya itu menunda-nunda mamanya. Atau bersembunyi. Sama dengan abdul itu. Ada tapi nggak mau. Ada tapi bersembunyi malah. Di antaranya itu. Nah, walinya ada, tapi wali itulah calon suami. Mamanya saudara sepupu, mau menikahkan saudara sepupunya. Sedangkan walinya ya dia, nggak ada wali yang setingkat dengan dia, nggak ada. Sepupu cuma satu, itulah calon suami. Umpamanya, itu di antara asbab, ini wilayah pindah kepada hakim, bukan pindah kepada wali abad. Kenapa? Karena wali sebetulnya memenuhi syarat jadi wali, yaitu 5 tadi. Hanya karena beberapa sebab, akhirnya dia tidak bisa menikahkan. Nah, disitulah maka hak wali nikah tidak boleh diberikan kepada wali abad, yaitu berikutnya, tapi yang berhak menikahkan adalah wali hakim. Ini mata Syafi'i begitu itu. Faslun fi dzikri suwarin, menyebutkan beberapa surat takilu yang pindah via di dalam suar. Apal wilayah itu hak wali nikah ilal hakimi, kepada hakim abil qadi atau qadi. Wa yuzabizu sultan itu wisuwarin. Sultan di samping tadi di atas, ya, tidak ada wali nasab, tidak ada wali mutik, asobatul mutik, pindah kepada sultan. Nah di sini sultan juga boleh menikahkan bisuwarin beberapa surat mina di antaranya idza ghaba aqrabu awliyaiha marhalatain aw aktsara. Jadi wali yang paling dekat ternyata pergi dalam jarak 2 marhalah atau lebih. Wali sahali orang ikulah keduanya wali apa wakilun hadirun bi tazwiji mauliyatihi. Tidak ada wakil yang hadir di dalam menikahkan mauliyahnya. Wa yuzawija sultan lal ab'adu. Maka yang menikahkan adalah sultan, bukan wali ab'ad, wali berikutnya. Wa in talat ghaibatu wa ju'ila mahallu wa hayatuhu. Walaupun gaibnya lama dan tidak diketahui tempatnya dan hidupnya. Li baqai aliyatil ghaib wa asli baqaihi.
Karena masih tetapnya kelayakan wali gaib untuk menikahkan bahwa asli bakai dan asli masih hidupnya. Jadi karena masih adanya kelayakan wali gaib untuk menikahkan, memenuhi syarat maksudnya, masih adanya kelayakan wali gaib untuk menikahkan karena dia memenuhi syarat. Walakinal aula kama qala syekhon ayadan al-qadi lil ab'adi bitazwid aw yastadinuhu. Nah, tetapi hati-hatinya ini dalam posisi ini coba diperhatikan. Jadi ketika sultan yang menikahkan, maka ini calon suami, calon istri nanti datang ke KUA gitu loh, minta sultan menikahkan. Nah, karena ini diperselisihkan, madhab Hambali mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini yang menikahkan wali abad gitu loh. Ada khilafiyat gitu loh. Maka al-aula wal afdal sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari, yang dikatakan oleh Syekhon yaitu Imam Nawawi dan Rafi'i, ayyadan al-qadi lil abad. Jadi qadi memberikan izin kepada abad menikahkan atau minta izin. Sehingga akhirnya dia punya dua posisi yang kuat. Yang pertama, dia sebagai qadi yang memang dalam mazhab Syafi'i itu punya hak menikahkan. Yang kedua, yasta'dinul abad supaya apa? Pernikahan ini direstui oleh wali abad seandainya apa itu ikut pendapat yang mengatakan wilayah pindah kepada abad. Nah, gitu. Sehingga akhirnya dengan cara begini ini dua pendapat dikerjakan semua. Dia punya hak wilayah amah juga hak. Yang kedua, dia juga diizinkan oleh wali abad. Seandainya ikut pendapat ulama yang mengatakan wali pindah kepada abad. Khurujan minal khilaf. Amma idza sabara ila maduna masafatil qasr. Adapun kalau wali safar dalam jarak kurang dua marhalah fala sawana la yuzawiju sultan, maka sultan tidak bisa menikahkannya hatta yarji al wali al aqrab, sehingga wali aqrab kembali ke tempat akad nikah, fayahdura sehingga dia menghadiri akad, yuwakila man syaa atau dia mewakilkan orang yang dia kehendaki, kamalau kana mukiman sebagaimana kalau dia ini tinggal di kampungnya Maulia. Namlau ta'adzar busuru ila ilai fitnatin. Kalau sulit mendatangi wali karena ada fitnah, bergejolak, akhafin fitorik minal qatli, atau khawatir di jalan dari pembunuhan, khawatir pembunuhan, witir-witir pemukulan, dilma atau dirampas hartanya, likau miskin atau adanya dia ini di penjara. Kalau ayuzawija bilang muraja'atil wali, maka dia ini boleh menikahkan sopo hakim tanpa minta izin kepada wali. Perhatikan. Jadi safar yang membolehkan menjadikan asbab, safarnya wali yang menjadikan asbab wilayah pindah kepada hakim adalah safar ba'id, yaitu safar perjalanan qasar minimal 81 km. Ini maksudnya. Maka ini kalau wali itu nggak bisa taukil, wali nggak bisa taukil, ya sudah tahkim. Jadi ini perhatikan, ketika wali safar ba'id, wali di luar kota, kita di Jawa nikah di sini, walinya di Jakarta, walinya di Sumatera, di Kalimantan, maka cara pertama yang terbaik adalah taukil lewat telepon atau lewat surat. Taukil. Jadi dengan taukil itu menghindarkan ikhtilaf. Keluar dari ikhtilaf. Kalau wali bisa dihubungi, maka dihubungi suruh taukil. Faedahnya menghindari perbedaan pendapat. Yang kedua, lebih menghargai keluarga istri. Gitu loh. Jadi lebih menghargai keluarga istri. Lah taukil lewat telepon itu boleh, lewat video call, lewat voice, lewat surat, lewat WA, boleh. Semuanya boleh. Nah kemudian kalau nggak bisa,
nggak bisa, maka tahkim datang ke KUA. Jadi hakim yang menikahkan KUA. Terus, adapun kalau safarnya itu safar pendek, maka ini al-asoh, pendapat asab yang diunggulkan, sultan nggak bisa menikahkan. Karena dianggap tidak ada masyakoh. Jadi kalau safarnya pendek, ya sudah, ini al-asoh, sultan nggak bisa menikahkan. Ini tidak ada masyakoh. Maka diusahakan wali datang atau taukil. Nah kalau sulit Pak, suruh datang ya nggak bisa, taukil ya nggak bisa, jarak safarnya pendek, lah kan repot kan? Jadi ini suruh taukil nggak bisa, datang nggak bisa, safarnya pendek, lah terus gimana? Jadi karena ada fitnah bergejolak, ada kerusuhan, atau dia di penjara nggak bisa keluar, gitu. Maka di situ falau ayyuzawwija bila muraja'atil wali. Maka hakim boleh menikahkan tanpa harus minta izin kepada wali. Ini dianggap darurat. Nah, darurat. Waktu sodakul marabila yamini fida wa ghaibatil wali. Wanita dibenarkan tanpa sumpah kalau dia mengaku walinya pergi wa khuluwiha aminan nikah wal iddah. Seorang wanita mengatakan, saya sudah tidak bersuami, saya sudah diceraikan suami, selesai masa iddah saya. Walinya siapa? Walinya pergi. Jadi dia mengaku tidak punya wali, walinya gaib. Sedangkan dia sudah diceraikan, sudah selesai masa iddah. Wa min sairi mawani nikah. Semua penghalang nikah sudah lepas dari dia. Seperti ikram, mahramiyah. Jadi kondisi tidak ikram. Suami juga tidak ada hubungan mahram. Walam tukim bayinatan bidalik. Walaupun dia tidak mendatangkan surat cerai atau bukti saksi nggak ada. Walakin yustahabu talabu bayinatin min bidalik. Tapi disunahkan ada saksi dari wanita mengenai perceraian dan tidak ada mahram. Walam tukim sunnah tahlifuha. Kalau dia tidak mendatangkan bayinah, maka disunahkan menyumpahnya. Jadi ini penting ya, perkara penting. Kalau kita maunya jadi qadhi, atau nanti akan ada bab namanya tahkim, wali tahkim. Syaratnya wali tahkim itu harus faqih dalam bab nikah. Nah, termasuk begini nih. Jadi kita ini diangkat seorang minta dinikahkan. Kita tanya walinya kemana? Masih hidup? Lah kemana? Pergi Pak ke Sumatera. Lah bisa dihubungi nggak ada nomor teleponnya Pak, hilang jejak. Tapi masih hidup, masih, tapi nggak bisa dihubungi. Nah wes, ini kan satu alasan untuk boleh wali tahkim. Nah, atau wali kawa tadi. Terus posisi kamu ini gimana? Saya sudah diceraikan Pak. Nah ngaku udah diceraikan. Terus masa iddahnya udah selesai Pak. Sudah 6 bulan yang lalu. Nah, ini jangan langsung dipercaya. Walaupun sebetulnya bisa dibenarkan gitu loh. Tapi kondisi terkadang zaman ini orang terkadang gampang bohong. Ini anjurannya, sunnahnya jangan langsung dipercaya. Karena apa? Banyak wanita itu dia mengaku ini baru kemarin pertanyaan. 2 orang bertanya pertanyaan yang sama. Yang satu pertanyaan waqi'iyah, yang satu pertanyaan dari kitab karena mau ngajar gitu loh. Jadi satu pertanyaan surah di kitab, satu waqi'iyah, yaitu apa? Seorang wanita dia ini menikah lagi. Jadi dia menikah lagi namanya. Sedangkan dia belum diceraikan suami pertama. Ini kan repot ini. Seorang wanita menikah lagi, sedangkan posisi belum diceraikan suami pertama ini. Ini gimana ini? Maka dilihat bahwa ini tidak boleh, mamanya gini ya, si
si Amr. Amr tuh punya istri namanya Zainab. Zainab nikah dengan Zaid. Jadi Zainab ini pergi meninggalkan Amr gitu. Pergi meninggalkan Amr. Terus dia di kota lain nikah dengan Zaid. Udah, ini wakinya. Baru kemarin bertanya, maka saya pernah ketemu itu di Arab sana, suaminya masih ada, juga belum menceraikan, dia sudah nikah sama orang lain. Nah, begitu itu. Jadi ini gimana ini? Lah terus suaminya datang ketemu. Si Amr itu datang. Kemudian mengatakan, "Loh, ini kok istri saya nikah dengan kamu, Zaid?" Maka ini tidak boleh Amr menyalahkan Zaid. Tetapi yang dia tuntut di mahkamah adalah istrinya. Gitu. Kenapa? Karena itu Zaid biasanya berani menikahi Zainab karena Zainab mengaku sudah diceraikan suaminya. Nah, mengaku sudah diceraikan, mengaku sudah selesai masa iddah. Nah, akhirnya si Zaid berani menikahi. Kalau kondisi seperti ini, maka akhirnya selama 2 tahun ini kumpul namanya pernikahan 2 tahun. Ini Zaid ini wati subuhat. Si Zaid wati subuhat. Menikahi wanita yang disangka ini khaliyah an nikahin wa iddah ternyata masih punya suami. Dia kan nggak tahu. Lah sedangkan si Zainab kalau dia sengaja berbohong, sengaja katanya diceraikan, terus dia berbohong kepada suami kedua, ya jelas dia ini zina gitu loh. Dia zina. Sehingga pernikahan kedua ini terbukti tidak sah, maka si Zainab tetap statusnya sebagai istrinya Amr begitu. Ini satu contoh kan itu. Jadi wanita ini terkadang ngaku sudah gak bersuami, ngaku sudah selesai masa iddah, ini terkadang bohong gitu loh. Walaupun di sini boleh langsung dinikahkan, tetapi alangkah baiknya sebagai bentuk tafakud, sebagai bentuk kehati-hatian, jangan langsung dinikahkan di tafakud. Ini sering kejadian. Ada lagi wanita ini ditinggal suaminya lama karena COVID kemarin. Karena COVID, suami nggak bisa datang ke tempat itu istrinya. Udah hampir 2 tahun bagaimana suaminya nggak bisa berkunjung. Tapi yo, karena ada harapan ini mau berkunjung ya, siapa tahu nanti bisa balik. Tapi ternyata ya sudah 14 kesulitan. Akhirnya dicerai. Selepas diceraikan, baru 1 bulan istrinya sudah mau minta dinikahkan. Ini istrinya ini. Padahal ini wanita ini bukan wanita orang awam. Wanita ini juga wanita yang pernah mondok gitu loh. Karena awamnya gitu. Mungkin atau belum paham masalah bab ini gitu. Maka wanita mau dinikahkan, udah ada calonnya. Loh, Bu, ini kan dijatuhkan cerai oleh suami ibu yang pertama kan baru 1 bulan kemarin. Nah iya, tapi kan kita ini sudah tidak kumpul, ditinggal 2 tahun ini. Nah iya, jadi ibu ditinggal 2 tahun ini, ditinggal 2 tahun, selama tidak dijatuhkan cerai ya tetap suami istri yang sah, gitu. Tetap suami istri yang sah. Ini selama tidak dijatuhkan cerai. Nah, sekarang ketika dijatuhkan cerai, baru menjalani masa iddah. Nah, jadi kalau ibu mau menikah, yaitu ya sudah harus menunggu 3 kali sucian gitu. Tapi itu tadi banyak orang awam itu salah di dalam memahami itu taklek hulu yang ada di surat nikah gitu loh. Disangka apabila aku sebagai suami tidak kasih nafkah 3 bulan berturut-turut, tidak membiarkan cuek 6 bulan berturut-turut atau meninggalkan 2 tahun berturut-turut, dianggap sudah jatuh talak tanpa harus ke pengadilan. Nah, ini satu perkara yang terkadang orang awam tuh banyak salah paham, dikira kalau terjadi KDRT, terjadi tidak nafkah 3 bulan, ditinggalkan 2 tahun sudah langsung jatuh cerai, padahal nggak begitu itu. Nah,
Lah kalau si wanita menyangka begitu ya sama-sama namanya wati subuhat. Nah, selama nikah dengan saya 2 tahun itu gitu. Jadi makanya ini perlu ditafakut. Terkadang wanitanya itu tahu tapi berbohong. Terkadang wanitanya itu salah paham di dalam memahami fikih. Disangka dia ini sudah selesai masa iddah, tetapi ternyata belum selesai masa iddah. Ini pentingnya tafakut sebelum akad nikah. Walaupun ini tusaddaqul mar'ah bila yaminin fi da'wa ghaibatil wali wa khuluwiha ay da'wa khuluwiha minanika wal iddah wa min sairi mawani nikah. Ini harus penting ini kehati-hatian. Walau zawaja al-hakim li ghaibatil wali wa bana bi bayanatin nabi halifin. Kalau hakim menikahkan dia karena alasan walinya gaib, ternyata ada saksi atau ada sumpah dari wali, anu qaribun min baladil aqdi, bahwa wali tadi ternyata dekat dengan baladul akad. Wata nikah ketika nikah lam akid maka nikah tidak sah. Jadi ada saksi di saat akad ternyata walinya qarib, nggak sah. Li'anal ibrah bil uqud bima fi nafsil amr. Ama mujarradu qalikum tu qariban minal balad waqtal akad. Adapun kalau sekedar ucapan wali, oh saya ini jalannya dekat dari kampung akad. Min ghairi ayat dia bibayinatin tanpa dia bawa saksi, fala yu'athiru fi sihhati nikah 'ala al-aujahi, maka tidak mempengaruhi sahnya nikah menurut pendapat ashab yang diunggulkan. Khilafan liman qala Zarkasi wa Syekhu Zakaria an Fatawil Baghawi. Maksudnya ini tidak berpengaruh menurut pendapat ashab yang diunggulkan, berbeda dengan pendapat Syekh Zarkasi dan Syekh Zakaria yang mengatakan bahwa nikahnya batal. Kemudian sebab kedua, idza kana al-aqrabu mafqudan. Jadi wali aqrab ini enggak jelas mati hidupnya. Di alam yura makanuhu wala mautuhu wala hayatuhu. Dan diketahui tempatnya di mana. Sudah mati atau masih hidup. Pada ghaibatin au huduri qitalin. Selepas dia pergi, tahu enggak jelas beritanya. Atau terjadi pertempuran, atau wingkisari safinatin, atau kecelakaan perahunya pecah, sedang itu ditawan musuh. Ada ilam yakumi mauti hakimun. Jadi ini dianggap mafkut ini kalau tidak ada hakim yang memutuskan lewat pengadilan bahwa dia sudah mati. Ama idza bi hakimun fayadakil wilayil abadi. Kalau ada hakim yang menyatakan bahwa dia sudah mati, maka wali pindah lil abadi kepada wali berikutnya. Wali yuzawijul qadi, dan qadi tidak boleh menikahkannya. Asalis idza adala ay imtana min taswiji mauliyati al-mukallafah. Si wali tidak mau menikahkan mauliyahnya yang sudah mukallaf balik akil. Wa qatalabat ila tazwijiha min kuf'in. Sedangkan si wanita mukallafah minta dinikahkan dengan calon suami yang sepupu. Walau biduni maril misli, walaupun di bawah mahar misil. Maharnya pakai di bawah ukuran mahar misil. Lianal marah haqqu ala haqquhu. Karena mahar itu haknya wanita, bukan haknya wali. Baida radiyat bihi lam yakul li adli udrun. Kalau wanita sudah ridho dengan mahar di bawah mahar misil, kemudian wali nggak mau ngotot, maka tidak ada alasan bagi dia menolak. Sawan kana mujbirun am ghairuhu. Baik dia wali mujbir atau wali ghairu mujbir. Lagi ini nama yuzawijul qadi pada subutil adri. Jadi qadi boleh menikahkan, alasannya walinya adol, itu harus adolnya ditetapkan di mahkamah subutil adli. Aidahu di sisi qadi bitinai wali al-aqrab. Di mana wali akrab tidak mau menikahkan, tidak mau minum dari menikahkan. Au sukuti bi hadratihi ba'da amri bihi. Atau diamnya wali di depan qadi selepas diperintahkan menikahkan. Wal khatibul maratu hadiran. Sedangkan laki-laki yang melamar dan wanita yang dilamar ada juga hadir di situ. Awakilum atau wakil keduanya. Jadi maksudnya seorang hakim menikahkan wanita alasannya wali nggak mau menikahkan, itu syaratnya penolakan wali itu harus
yakini adanya. Jadi penolakan wali itu harus diyakini adanya. Yaitu apa? Penolakan wali itu memang di depan hakim. Atau penolakan wali itu ada saksinya. Maksudnya begitu itu. Jadi harus di depan hakim atau memang ada saksi atas penolakan wali. Bukan sekedar berita dari si wanita atau berita dari A dan B tanpa ada saksi. Nah, begitu itu. Ini adol. Walau ayana lil wali al-mujibir kuf'an. Kalau wanita menentukan pilihan kepada wali mujibir kuf'an, satu laki-laki yang sekufu, amtana mitazwijiya minhu. Kemudian wali mujibir tidak mau menikahkan si wanita minhu kepada kuf'an, dan qad ayana lahu kuf'an akhar. Karena wali sudah punya pilihan, telah punya menentukan untuk si wanita laki-laki sekufu yang lain. Nah, sekarang begini. Wanita minta kepada wali mujibir untuk dinikahkan dengan A. Nah, si wali nggak mau. Kenapa? Karena dia ternyata sudah punya pilihan sendiri yaitu B. Lah A dan B itu, laki-laki A dan B itu sama-sama sekufu. Lam yakun adilan bidalik. Maka wali tidak dianggap adil, menentang bidalika dengan alasan tersebut. Wa ikana muayyanuhu duna muayyaniya kafatan. Walaupun laki-laki yang ditentukan oleh wali di bawah laki-laki yang ditentukan dipilih oleh wanita di dalam kafaahnya, walaupun secara kafaah itu di bawah pilihan wanita, tetap tindakan wali tidak dianggap adil, sehingga fala yuzawiju al-qadi. Qadi tidak punya hak menikahkan si wanita. Kata bakal wilayah lil wali mujibir, wilayah tetap bagi wali al-mujibir. Wadhalika alasannya li anna nadharu a'la min nadharihi. Karena pandangan si wali tetap lebih dipercaya, lebih tinggi tingkatannya dari pandangan si wanita sendiri. Wa yakunu muayyanu aslahalaha min muayyaniha. Terkadang laki-laki yang dipilih oleh si wali lebih maslahat bagi wanita daripada laki-laki pilihan dia sendiri. Wala yuzawiju ghairul mujibir walau aban aw jadan bi kanat mauliyat aw thayyiban. Sedangkan wali ghairul mujibir walaupun dia ab dan jad tidak bisa menikahkan wanita. Jadi kalau walinya itu bukan wali mujibir, yaitu contohnya itu walinya abjad tetapi mauliyahnya seiban. Dia tidak bisa menikahkan ila miman ayanatu kecuali dengan laki-laki yang dipilih oleh wanita. Baiklah kalau dia menolak ya kana adilan, maka dia dianggap tidak mau menikahkan. Oke, nanti dilanjutkan berikutnya. Ini sudah hampir jam 10. Jadi baru 3 sebab, yaitu apa itu gaib, kemudian yang kedua mafqud, yang ketiga afdal. Mungkin ada pertanyaan? Kalau enggak, kita tutup dengan kafaratul majlis. Ada pertanyaan enggak? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mau tanya tapi soalan umum. Ya. Saya insyaAllah hari Selasa ni mau berangkat umrah. Kapan? Mau berangkat umrah Kapan? hari Selasa ini. Masya Allah. Yang hadir ngaji Doanya. semua didoakan ya. Ya. Yang hadir ngaji semua didoakan. Amin. Mau tanya, saya ini ada penyakit itu apa seakan-akan selesil baul itu Pak. Iya. Jadi mau tanya untuk tawaf itu kan kalau solat kan harus masuk waktu baru kita bisa istinja itu semua. Terus kalau untuk tawaf itu kapan waktunya untuk selesil baul itu untuk apa? Mulai istinja itu. Iya, ketika mau tawaf. Jadi ketika rombongan sudah mau berangkat tawaf, di saat itulah antum ke toilet,
Kemudian setelah dari toilet, maka segera pakai itu ya. Jadi pakai kapas di ujungnya, terus pakai kondom. Kalau nggak pakai kondom bisa, Pak? Pakai pembalut ya? Kalau cuma pakai kapas saja. Nah itu kencingnya itu deras apa enggak? Enggak deras. Kalau nggak deras cuma netes, itu ya pakai dibalut aja nggak apa-apa ujungnya. Tapi diikat tuh. Ya, kalau biasanya saya itu letak di ujung Nah di itu dalam itu, diikat pakai apa? enggak pakai gitu aja. Nah terus gimana kalau bisa melekat kalau nggak diikat? Masukkan dalam lubang itu, Pak. Oh dimasukkan Disumbat. lubang, Ya, disumbat. nggak sakit? Enggak. Ya kalau selagi nggak berpuasa nggak apa-apa, disumbat itu aja lubangnya. Yang penting nggak bocor. Terus nanti kan ihramnya di di Jeddah itu ihramnya. Terus Terus nanti setelah zuhur itu baru, maksudnya di hotel sudah bisa istinja itu, Pak ya. ya di hotel istinja. Nanti istinja di hotel itu ketika mau berangkat tawaf, istinjanya di hotel boleh. Ya. Ya, Pak, Apalagi? itu aja, Pak. Jazakumullah khair. Ya, apalagi? Nggak boleh pakai celana dalam ya, nanti pakai celana dalam nanti. Ah, iya, Pak. Satu lagi, Pak, kalau yang sandal apa itu yang ada jahitan itu bisa nggak? Boleh. Yang penting tidak menutupi mata kaki. Oh, itu aja. Ya, cukup ya. Ya, cukup. Jazakumullah khair. Oke. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika. Allah, Asyhadu an Allah, la ilaha illa anta, astaghfiruka Allah. wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.